Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Salam sehat ya. Kita sudah lama tidak bertemu. Sudah ada mungkin berapa bulan? Ada 5 bulan ya. Baik, kita akan mulai kembali belajar bahasa Indonesia ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan adverbia dalam bahasa Indonesia. Apa itu adverbia? Adverbia adalah kata keterangan yang kita gunakan untuk menjelaskan kata sebelumnya. Contoh misalnya cantik, beautiful. Anda bisa tambah dengan adverbia sangat ya, or very, very beautiful, sangat cantik. Itu contoh adverbia. Mari kita mulai belajar adverbia dalam bahasa Indonesia. Pertama, saya bagi adverbia yang berhubungan dengan keterangan waktu. Relating with time. Di sini saya bagi 3 kelompok. 3. Jadi saya bagi 3. Pertama lampau. Past tense. Kemudian berlangsung. Continuous. Dan masa depan ini future. Jadi untuk lampau ada kata sudah. Sudah, ya. Contoh misalnya di bawah Ibu boleh baca, Bapak boleh baca sama-sama dengan saya. Paman sudah menikah sebulan yang lalu. Paman sudah menikah sebulan yang lalu. Oke, sudah it mean already, ya, got married, ya, last month. Jadi ini sudah past tense, oke? Satu lagi, contohnya adalah misalnya kita lihat di sini, saya sudah makan. Saya sudah makan. Oke, itu contohnya. Satu lagi, saya sudah pergi ke Korea. Oke, ya, itu adverbia, penggunaan adverbia untuk sudah. Next, di sini ada sedang, continue. In English mungkin studying, playing, eating gitu. Oke. Sedang, contohnya, oke, sama-sama baca. Juli sedang tidur di kamar. Juli sedang tidur di kamar. Ya, di mana Juli? Juli di kamar, sedang tidur. Oke, itu contohnya. Anda sedang apa? Saya sedang makan. Oke. Satu lagi kata yang hampir sama dengan sedang, yaitu masih. Ya, masih. In English mungkin kita artikan still, ya. Ayah masih di kantor. Di mana ayah? Ayah masih di kantor. Oke, still in the office ya, still in the office. Oke. Itu untuk contoh adverbia yang continuous, berlangsung. Satu lagi,
adalah adverbia masa depan saya tulis di sini atau belum terjadi, future ya. Oke, ada 2, belum dan akan. Belum, not yet, akan, will, oke. Misalnya, contohnya, Juli belum mandi. Juli belum mandi. Apakah Juli belum mandi? Apakah Juli sudah mandi? Belum. Juli belum mandi. Oke, itu contohnya. Ya. Atau saya bisa bertanya, apakah Anda sudah minum kopi? Misalnya kalau Anda biasa minum kopi, apakah Anda sudah minum kopi? Ya, saya sudah minum kopi. Atau belum, saya belum minum kopi. Oke, not yet. Ya, oke. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kami akan, will, going to. Kami akan berangkat ke Bandung besok pagi. Kami akan berangkat ke Bandung besok pagi. Oke? Ini contoh question sentence-nya atau kata tanyanya adalah kapan Anda akan berangkat ke Bandung? Saya ya akan berangkat ke Bandung besok pagi. Oke, or kapan kalian ya plural ya. Kapan kalian akan berangkat ke Bandung? Kami akan berangkat ke Bandung besok pagi. Oke? Mengerti? Oke. Saya lanjut. Sometimes, kadang-kadang, adverbia tidak hanya ada satu dalam kalimat. Kadang-kadang, sometimes ada 2 dalam kalimat. Contohnya, saya sudah is adverbia, right? Nah, ditambah lagi dengan ada kata adverbia pernah. Ya, ever, pernah. Contohnya, saya sudah pergi ke Korea, correct, betul. Or, saya sudah pernah pergi ke Korea. Ya, I have ever been to Korea, oke? Dan contoh lagi misalnya, pernah could be with sudah for positive sentence or negative sentence bisa tambah saya belum pernah. Contoh di sini ya. Saya belum pernah makan nasi goreng. Oke? Ya. Contoh misalnya Anda bertanya kepada saya, Ibu Wawat, apakah Anda pernah makan kimchi? Ya, saya jawab, ya, saya sudah pernah makan kimchi. Okay? There are 2 adverbia in sentence. Okay? Understand? Mengerti ya? Oke. Next, kita lihat berikutnya. Ya, di sini kita ada latihan. Kita latihan ya. Please fill the blank with the word sedang, sudah, masih, or akan. Oke. Ya. Saya akan membaca nanti Ibu dan Bapak silakan memilih. Choose ya, the correct word. Oke. Jadi, contoh. Apakah
Juli hmm, 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 kembali ke Paris? Oke, silahkan jawab. Mhm. Oke, ya, sama-sama ya. Apakah Juli which one? Yang mana? Yang mana? Oke, ya. Apakah Juli, oh ya, sudah kembali ke Paris? Oke, ya, betul, sudah. Bertanya, apakah Juli sudah kembali ke Paris? Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini ada Juli ke Paris. Di Jakarta. Oke. Ada three blank, right? You have to fill with the correct word. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Oke, silakan. Oh ya, oke. Saya baca kembali dari awal ya. Apakah Juli sudah kembali ke Paris? Ya. Iya, betul. Belum. Juli belum kembali ke Paris. Ya, oke. Juli masih di Jakarta. Oke. Jadi di sini ya, saya belum Juli ya, belum Anda tambah kembali ke Paris. Ya, Juli di sini tambah ya, Juli betul, and then masih di Jakarta. Good. Next, lanjut ya. Juli belajar bahasa dan budaya Indonesia. Oke, silahkan pilih ya. Good, bagus ya. Ya, Juli sedang belajar bahasa dan budaya Indonesia. Sedang belajar budaya belajar bahasa dan budaya Indonesia. Oke, studying Indonesian language and culture ya. Oke, terakhir Juli kembali ke Paris bulan depan, next month ya. Juli kembali ke Paris bulan depan. Future, oke, silahkan isi. Ya, bagus. Ya, betul. Juli akan kembali ke Paris bulan depan. Wih, bisa ya? Oke, kalau sudah mengerti, sudah bisa, kita lanjut ke kata keterangan atau adverbia yang lainnya. Ya, oke, agak sedikit susah ya, tapi semoga bisa mengerti. Nah, adverbia atau kata keterangan di sini berhubungan dengan intensitas, ya. Berapa sering? Ya, oke, how many times? Oke. Ibu dan Bapak bisa lihat di sini ada selalu. Ini regarding 100% ya. Ini kira-kira 100%. Terus sering, sering ya. Sering ini 80%. Jadi kalau selalu itu apa? 100% itu selalu always ya. Oke. Kemudian sering, not always, but often, sering gitu. Kemudian ada lagi biasanya. Biasanya. Ini sekitar 70 atau 60% mungkin ya. Jadi usually gitu. Kemudian kadang-kadang ini sekitar 40%,
Misalnya, apa ya, ya kadang-kadang saya bangun pagi, kadang-kadang saya tidur, bangun siang gitu. Ya, oke. Sekali-kali itu. Not often, seldom, sekali-kali ya, tidak sering, tidak sering. Nah, kemudian yang bawah ini jarang, seldom. 10% mungkin ya. Nah, 0% itu tidak, sama sekali. Oke, kita lihat contoh kalimat masing-masing ya. Oke, di sini ada selalu contohnya. Adik selalu membawa bekal ke sekolah. Adik selalu membawa bekal ke sekolah. Bekal mengerti? Oke, di sini ada bekal ya. Ya, for lunch, box for lunch. Oke. Ya. Jadi dia always every day ya membawa membawa bekal ke sekolah. Kemudian contoh lagi di sini ada sedang gambar bermain ya. Oke, playing. Dia sering bermain dengan temannya. Not every day, but often. Sering gitu. Oke. Ya. Kemudian di sini biasanya. Biasanya ayah pergi ke kantor naik Transjakarta. Biasanya ayah pergi ke kantor naik Transjakarta. Ya, ini Transjakarta. But hari ini ayah pergi ke kantor naik taksi. Itu. Oke. Nah, contoh lagi, kadang-kadang. Ibu kadang-kadang belanja di pasar tradisional. Ibu kadang-kadang belanja di pasar tradisional. Sometimes, ya kan? Shopping di traditional market. Sometimes, ya, not every day, not often. Oke. Kemudian sekali-sekali di sini ada. Kami sekali-sekali makan di restoran. Not often, not usually, sometimes not also, tapi misalnya 1 bulan 1 kali, or 2 bulan 1 kali, ya. Makan di restoran mahal. Oke, lanjut ya, mengerti? Ya. Kemudian jarang. Ya, oke. Dia jarang minum kopi. Anda sering minum kopi? Tidak. Saya tidak begitu suka minum kopi. Saya jarang minum kopi. Oke. More or less than sekali-sekali. Ya, more or less. Nah, kemudian tidak sama sekali. Contoh, kakak saya tidak mengerti bahasa Indonesia sama sekali. Ya, oke. Even one word, ya, don't understand. Contoh misalnya ibu bertanya kepada saya, Ibu Hawat, Anda bisa berbahasa Korea? Bisa mengerti bahasa Korea? Saya bilang, saya tidak mengerti bahasa Korea sama sekali. Oke, jadi 0. Even greeting gitu. Oke, mengerti ya? Nah, kalau mengerti kita latihan ya. Kita latihan di bawah. Ayo. Di sini ada gambar ya. Ini apa? Bangun tidur. 100%. 100%.
Kemudian di sini ada sarapan, breakfast ya, makan pagi atau sarapan. Ya. Nah, ini nasi. Kemudian di sini apa ya? Oh, ini roti, roti 70%. Kemudian ada susu 80%. Oke. Kemudian ada minum kopi ya. Ini kopi 10%. Kemudian di sini ada teh 30%. Kita latihan using word selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, sekali-sekali, jarang. Oke, saya akan bacakan. Ibu dan Bapak boleh ikut, follow ya, mengikuti. Kemudian nanti guess yang mana which one the correct word-nya. Baik. Setiap pagi saya bangun pukul 5 pagi. Oke, pukul jam ya. 5 o'clock. Oke. Pagi hari makan roti ya. Oh, sorry. Bersama it's mean. Oke, one more ya. Saya ulang. Setiap pagi saya bangun pukul 5 pagi. Pagi hari makan roti bersama keluarga. Oke. Tetapi makan nasi ya. Oke. Saya minum susu. Minum teh. Tapi minum kopi. Oke, bisa nggak? Susah ya, sedikit susah ya. Kita coba ya latihan. Tidak apa-apa salah. Ya. Untuk mengingatkan, saya buka lagi sedikit. Oke, this one. Ya, selalu 100%, sering 80%. Biasanya around 70 sampai 60 ya. Kadang-kadang itu 40, sekali-kali 30, jarang 10, tidak sama sekali 0%. Oke. Baik. Setiap pagi saya yang mana? Ya, betul. Selalu bangun pukul 5 pagi. Always. Pagi hari yang mana ya? Oke. Yang mana? Ya, 70%. Ya. Nah, kita ngintip dulu kalau ibu masih lupa. Iya, gimana? Ya, good. Biasanya ya. Pagi hari biasanya makan roti bersama keluarga with family, with family ya. Makan roti 70%. Tetapi gitu. Oke. Berapa ini tapi makan nasi ya. Oke. Tapi kadang-kadang makan nasi. Jadi sometimes makan nasi, tapi lebih biasanya makan roti. Dan kemudian saya minum susu. Susu 80%. Oke. Kita bisa isi sering ya. Saya sering minum susu. Often ya. Mungkin almost every day gitu. Kemudian saya sering minum susu. Sekali-sekali minum teh, ya, 30%, tapi jarang minum kopi. Oke, seperti itu ya. Baik, kalau masih susah tidak apa-apa, nanti kita latihan kembali. Oke, next, masih ada sedikit. Ya. Oke, nah, di sini adverbia atau kata keterangan yang relating with obligation, harus, must, have to gitu ya. Can, may, seperti itu. Baik, kita mulai ya. Oke. Di sini murid-murid harus, must ya, harus
murid-murid, student, pakai seragam sekolah. Seragam mengerti uniform ya. Jadi murid-murid harus memakai seragam ke sekolah. Oke. Kemudian setiap orang, mengerti Ibu, Bapak? Setiap orang, everybody, oke, ya, setiap orang perlu, Oke, usah ini nanti ya, saya jelaskan. Perlu, need, perlu makan dan minum. Saya perlu makan, Anda perlu juga makan. Saya perlu minum, Anda juga perlu minum. Need, ya. Kalau tidak makan, mati. Meninggal untuk orang, ya. Untuk manusia. Oke. Then, aku, nanti ini ya, usah tidak bisa apa positif. Nanti saya jelaskan. Ke bawah, teman saya ingin belajar bahasa Indonesia. Ingin, want to. Teman saya ingin belajar bahasa Indonesia. Ingin dan mau artinya sama, the same meaning. Tapi kalau mau itu more casual than ingin, ya. Saya mau jalan-jalan besok. Saya mau jalan-jalan besok. Oke? Ya. Kemudian ada lagi dapat dan bisa. Dapat, can, bisa, ya. Almost the same meaning, tapi ada sometimes different using. Ada sedikit perbedaan, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita uh, artinya sama aja. Oke. Mahasiswa dapat meminjam buku di perpustakaan. Mahasiswa mengerti? Student of university. Oke. Mahasiswa dapat meminjam, borrow, buku di perpustakaan, library ya. Oke. Kemudian adik saya bisa dapat, bisa, ya, you can change with, misalnya dapat, bisa gitu ya, sama. Mahasiswa dapat meminjam buku di perpustakaan, you can change with bisa. Mahasiswa bisa meminjam buku di perpustakaan. Adik, and then berikutnya ya, adik saya, my younger sister or younger brother, ya, adik saya bisa memasak mie goreng, memasak mie goreng. Ibu bapak tahu mie goreng? Ya, tahu ya. Sudah coba makan ya? Sudah pernah makan ya? Ya, oke. Baik. Berikutnya, kamu boleh pulang. Kamu boleh pulang. Ya, oke, boleh. Ya, mengerti boleh? Ya, boleh. Tidak apa-apa pulang. Boleh saya pulang? Ya, boleh. It's okay gitu. Ya, kamu boleh pulang sekarang. Nah, ini sentence yang positif ya, positif sentence. Murid-murid harus, tiap orang perlu, teman saya ingin, saya mau, mahasiswa dapat, adik saya bisa, kamu boleh pulang sekarang. Ini bisa dibuat, you can make a negative sentence with adding with tidak, ya, before adverbia. Jadi misalnya murid-murid harus, uh, if you want to make a negative sentence, you have to put uh, tidak before harus. Jadi murid-murid tidak harus memakai seragam ke sekolah. Ya, oke? Hmm. Nah, tidak harus, boleh pakai, boleh tidak. Ya. Nah, berikutnya. Oke, ngerti ya, you don't have to gitu. You don't have to kalau bahasa Inggris. Kemudian, setiap orang perlu. Nah, Anda mau buat negatif sentence-nya, Anda tinggal tambah. Setiap orang tidak perlu makan dan minum. Ini sedikit aneh ya. Ini unnatural gitu. Jadi tidak perlu makan dan minum. Itu seperti robot ya. Oke, yang bawah aja.
Aku tidak perlu pergi besok. Aku tidak perlu pergi besok. Or, aku tidak usah pergi besok. The same meaning. Perlu, tidak, perlu, or sorry, tidak perlu, the same meaning with tidak usah. Tidak usah itu more casual, more apa namanya, lebih sering dipakai untuk percakapan, conversation ya. Oke, berikutnya. Teman saya ingin, Anda bisa membuat negatif sentence-nya, teman saya tidak ingin belajar bahasa Indonesia. Oke, saya tidak mau jalan-jalan besok. Ngerti ya? Kemudian mahasiswa. Mahasiswa dapat, oke Anda negatif sentence, mahasiswa tidak dapat meminjam buku di perpustakaan. Adik saya tidak bisa memasak mie goreng. Oke, kamu boleh pulang sekarang. Anda bisa membuat negatif sentence, kamu tidak boleh pulang sekarang. Not allow, ya. Oke. Gimana bisa mengerti ya? Oke, kita latihan sedikit. Oh, ya. Di sini ada contoh kalimat seperti apa ya? eh, aktivitas. Ya. Di sini gambar restoran, ini saya menonton TV. Nah, nanti yang ada di sini Anda harus isi dengan kata apa word harus, perlu, bisa, boleh, mau ya. Jadi choose the correct one ya, and then put in the apa namanya in here ya, di blank ini ya. Oke, kita lihat coba. Kita latihan ya Bu, Bapak. Baik. Besok hari Minggu. Saya tidak. Oke, hari Minggu. Besok saya tidak. Oke, which one? Yang mana ya? Pergi ke sekolah. Yang mana? Saya tidak. Tidak. Yang mana? Boleh nggak harus? Iya, boleh. Besok hari Minggu saya tidak harus pergi ke sekolah. Ya, atau saya tidak perlu ya, itu kayaknya lebih pas. Saya tidak perlu pergi ke sekolah. Sometimes saya tidak harus pergi ke sekolah. Must ya. Kalau misalnya besok hari Senin, Monday, saya harus pergi ke sekolah. Tapi besok adalah hari Minggu. Jadi, saya tidak harus pergi ke sekolah. Itu yang more apa? Natural. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi, saya yang mana ya? Bangun siang. Ya, biasanya bangunnya jam 5 or jam 6, tapi kalau hari Minggu Ibu dan Bapak bisa bangun jam 8 or jam 9 gitu. Jadi gimana? Jadi saya ya bisa bangun siang gitu. Oke. Biasanya usually ya hari Minggu saya membantu ibu di dapur. Harus ini juga ya, harus membantu ibu di dapur. Ini bisa. Biasanya hari Minggu saya harus membantu ibu di dapur. Tapi hari ini kami ya mau makan di restoran. Aku ya, oke. Aku gimana? Ya, aku boleh tidak membantu ibu dan menonton TV seharian. Oke, gimana? Bisa ya? Baik, ulang ya. Kita ulang ya. Tadi almost the same meaning-nya. Jadi sometimes kita bisa ubah juga sih. Contoh deh, kita ulang lagi. Besok hari Minggu, saya tidak perlu pergi ke sekolah. Ya. Jadi, saya ya bisa bangun siang. Biasanya hari Minggu saya harus membantu ibu di dapur. Tapi hari ini kami
mau makan di restoran. Aku boleh tidak membantu ibu dan menonton TV seharian. Ya, jadi aku boleh ya, itu boleh tidak membantu, boleh tidak belajar. Itu bisa ya. Oke, nanti kalau tidak mengerti boleh tanya ya. Oke, kita lanjut ya Ibu, Bapak. Terakhir ini adverbianya adalah berkaitan dengan kualitas. Oke, contohnya mereka rajin. Oke, diligent ya. Nanti boleh ditambah. Mereka sangat rajin. Jadi, rajin itu adjektif, sangatnya adverbia. Rajin di sini adjektif plus adverbia. Adverbia untuk apa? Menjelaskan rajin. Ya, explain apa? Adverbia di sini. Sorry, explain adjektif di sini. Contoh, kamar ini kotor. Kamar ini sangat kotor. Atau kamar ini kotor sekali. Jadi, Ibu dan Bapak pilih salah satu saja. Kalau mau pakai sangat, berarti you don't have to pakai sekali. Jadi, mereka sangat rajin sekali itu apa namanya, berlebihan ya, terlalu banyak ya. Jadi mereka sangat rajin or mereka rajin sekali. Kamar ini kotor sekali atau kamar ini sangat kotor. Oke. Berikutnya ada Rudy memang tampan. Tampan, oke. Memang itu apa ya, dalam bahasa Inggris itu seperti Anda agreeing with someone statement. Contohnya misalnya, Jakarta panas ya. Aduh, hari ini Jakarta panas ya. Ya, memang Jakarta panas sekali. Ya, memang. Atau misalnya apa ya? Oke. Saya suka kimchi. Kimchi itu enak sekali ya. Anda bilang, ya memang kimchi enak. Jadi Anda apa ya? Ya setuju gitu ya. Ya of course, ya yes of course gitu kayak seperti itu memang. Jadi di sini misalnya saya bicara, eh, oh sorry, Anda berbicara, Ibu Rudi itu tampan loh. Ya memang Rudi tampan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada apa ya? Siswa itu cukup pandai. Adik saya agak malas. Cukup ini apa average ya. Jadi tidak tidak sangat ya, tidak kurang tapi in the middle, average ya. Misalnya dia siswa itu cukup pandai. Siswa itu smart enough, cukup pandai ya. Dia cukup baik, dia cukup rajin, dia cukup cantik ya. Not to apa namanya, not very beautiful, tapi ya beautiful enough gitu. Average, oke. Adik saya agak malas, agak juga average, tapi biasanya kalau agak nanti di belakang agaknya adjektifnya biasanya yang apa yang sedikit negatif, misalnya agak malas, agak panas, agak agak apa ya, agak mahal gitu ya, walaupun tidak semuanya, tapi seperti itu. Nah, satu lagi juga bisa, eee di sini ada contoh, kopi ini tidak begitu panas. Biasanya kalau saya minum kopi harus panas. Kemudian saya minum ini kurang panas gitu. Saya bilang, aduh kopi ini tidak begitu panas. Tidak begitu panas. Oke, contoh lain. Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu pagi, Minggu pagi saya jalan-jalan. Jalanan macet. Jalanan tidak macet. Jalanan tidak begitu macet. Ada banyak mobil, tapi tidak macet.
tidak begitu macet. Oke. Kemudian makanan ini kurang enak. Makanan ini enak sekali atau makanan ini sangat enak. Ini opposite, berlawanan. Makanan ini kurang enak. Tidak enak, tapi kurang enak. Mungkin 20% ya, tidak enak. Apa maksudnya, 80% tidak enak, gitu. Mengerti ya? Makanan ini kurang enak, gitu. Tapi di situ saya tidak bilang makanan ini tidak enak, itu unpolite ya. Jadi, "Aduh makanan ini kurang enak," gitu. Seperti itu, kurang. Oke. Jadi, apakah makanan ini enak? Makanan ini kurang enak, misalnya gitu ya. Jadi, tidak begitu dengan kurang itu lebih ke, apa namanya, minimal gitu. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, sangat, average, sedikit kurang atau tidak begitu. Oke. Bagaimana? Sudah mengerti? Nanti kita untuk latihannya kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih banyak. Salam sehat Ibu dan Bapak. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi.